Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Ta'lim wal Mata'lim Tariqat Ta'alam, kitab yang menjelaskan cara bagaimana seorang santri harusnya ia belajar. Kitab karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan pasal mengenai bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin dan tekun lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Thayyib rahimahullah. Telah berkata Abu Thayyib, semoga Allah merahmati beliau, ala qadri ahlil azmi ta'til garaimu. Atas kadar usahanya seorang yang mempunyai tujuan itu ta'til garaimu, datanglah oleh tujuan-tujuannya. Dia akan mendapatkan tujuannya itu sesuai kadar usahanya. Wa ta'ti ala qadril karami al-makarimu, dan datanglah kadar kemuliaan yang didapatkan itu oleh orang yang mulia. Jadi artinya apa yang didapatkannya itu sesuai dengan kadar usahanya masing-masing. Wa ta'zimu fi 'ainis saghiri sigaruha, dan menjadi besarlah dalam pandangan orang yang kecil oleh seseorang yang berwatak kecil. Jadi tujuan yang kecil itu akan menjadi besar jika memang mentalnya seseorang itu memang bermental orang kecil. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'azaimu, dan menjadi kecil lah, ini kebalikannya nih, di mata orang yang besar oleh orang-orang yang bermental besar. Nah, jadi tujuan besar itu akan dianggap kecil oleh orang-orang yang bermental baja, yang siap bekerja keras untuk mendapatkannya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada seseorang yang berniat mau membeli rumah. Nah, bagi orang-orang yang bermental kecil itu adalah hal yang sangat sulit. Sedangkan untuk orang-orang yang bermental besar, bermental baja, itu mungkin bukan hal yang terlalu sulit buat mereka, karena mereka itu bermental besar, siap dan mau berjuang untuk mendapatkannya. Waruknu fi tahsilil asya'i fil asya'i, dan pokok atau rais, di kitab lain ini bukan ruknu tapi rais, dan pokok, hal yang paling penting lah gitu maksudnya ini, di dalam mendapatkan sesuatu itu adalah al-jiddu, yaitu berusaha gigih, wal himmatu, dan bersemangat, al-aliyatu, terus mengobarkan semangat tinggi. Faman kanat himmatuhu, siapa orang yang semangat tingginya itu, barang siapa yang orang itu tinggi semangatnya, hafizah jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan, yang ia itu ingin menghafal semua karangan kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Tentunya ini nama seorang ulama yang mempunyai kitab. Dan jika ada seseorang yang mau menghafal kitab-kitabnya itu, waqtarana bidzalika al-jiddu wal muwazabatu, maka orang yang mau menghafalkannya itu hendaknya menyertai aktivitas menghafalnya itu dengan penuh kesungguhan, kegigihan, dan terus menerus. Fazahiru, maka tampak annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha,
maka tampak jelas lah jika sudah mempunyai kegigihan tinggi, semangat yang tinggi, maka dia akan bisa menghafal semuanya atau kebanyakan kitab-kitab beliau atau setengahnya lah gitu. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun. Maka apabila yang mau menghafal itu tidak maka jika yang siswa yang ingin menghafalnya itu mempunyai semangat tinggi, walam yakun lahu jidun, akan tetapi ia tidak mempunyai kegigihan, semangatnya saja yang tinggi tetapi kegigihannya tidak ada, au kana lahu jidun, atau kebalikannya, dia itu gigih walam takun lahu himmatun aliyatun, tetapi semangatnya yang tidak tinggi. Nah, jika seperti ini, la yahsulu lahu, tidak hasillah baginya al ilmu oleh ilmu illa qalila, kecuali ia akan mendapatkan sedikit. Kita niat menghafal Al-Quran, misalnya semangat kita tinggi tetapi kegigihan kita yang kurang. Kegigihan kita tinggi tetapi semangat kita yang kurang, maka itu mungkin bisa saja menghafal Al-Quran, tetapi mungkin cuma 1 juz atau 2 juz seperti itu. Sedikit yang bisa didapatkan. Wa dzakara Syekh al-Imam al-Ajall al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi. Telah menyebutkan oleh Syekh Radiyuddin Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Beliau menyebutkan di kitab beliau, di kitab Makarimil Akhlaq. Apa kata beliau? Anna Dzulqarnain, bahwasanya seorang bernama Dzulqarnain, lamma arada, manakala ia ingin, ayyusafira, untuk ia melakukan perjalanan, liyastauliya 'alal masyriqi wal maghrib, agar ia perjalanannya itu bisa menaklukkan negeri-negeri yang ada di timur dan negeri yang ada di barat. Syawaral hukama'a, ia Dzulqarnain itu bermusyawarah kepada ulama-ulama yang ahli hikmah. Waqala, dan ia Dzulqarnain berkata, kaifa usafiru bihadal qadri minal mulki, bagaimana bisa aku bisa melakukan perjalanan dengan kadar daripada kerajaan seperti ini. Fa inna dunya qalilatan faniyatun, maka sungguh dunia itu sedikit dan fana. Wa mulkud dunya amrun hakirun, dan kerajaan dunia itu adalah perkara yang remeh. Falaysa hadza min uluwil himmah, maka perjalanan ini bukan bentuk dari tingginya semangat. Nah, mungkin ini pandangan beliau tentang dunia. Nah, karena beliau mengajak ulamanya berbicara untuk berdiskusi, bermusyawarah, faqala al-hukama, maka para ahli hikmah itu berkata, safir, berpergianlah wahai engkau Dzulqarnain, liyahsula laka mulkud dunia, agar hasillah bagimu oleh kerajaan dunia wal akhirah. Nah, jadi niatkan engkau menaklukkan itu untuk kepentingan dunia dan akhirat, maka dunia itu tidak lagi engkau pandang remeh, tetapi itu bisa menjadi wasilahnya lah seperti itu untuk kepentingan akhirat. Faqala, maka raja atau maka berkatalah Dzulqarnain, hadza ahsan, bermula pendapat ini lebih baik. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri, sungguh Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi, yang luhur, wa yakrahu safsafaha, dan Allah itu tidak menyukai hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Wakila, dan dikatakan orang, fala ta'jal bi amrika, maka jangan engkau terlalu cepat, buru-buru dengan urusanmu. Wastadimhu, dawamkanlah dulu urusanmu itu, artinya terus lakukan, beristiqomah. Fama shalla asaka kamustadimi, maka tidaklah lurus akan tongkatmu oleh sebagaimana lurusnya orang-orang yang terus nantiasa melakukan hal yang istiqomah. Wakilah, dan dikatakan orang, qala Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, li Abi Yusuf, kepada Abi Yusuf, apakah ini temannya atau muridnya,
Di sini tidak dijelaskan kayaknya. Kunta balidan, dulu engkau ini wahai Abu Yusuf adalah orang yang bodoh. Akhrajatka al-muwazabatu, tetapi kedisiplinan, kerajinanmu lah yang mengeluarkanmu dari sifat kebodohanmu. Artinya kamu itu terus mau belajar, rajin untuk belajar. Dan wa iyyaka wal kaslah, dan jauhilah darimu daripada rasa malas. Fa innahu syu'mun, maka sungguh rasa malas itu adalah penyakit. Wa afatun azimatun, dan kebahayaan yang besar. Qala asy-syaikhu al-imam Abu Nasr as-Sifar al-Ansari, telah berkata Syekh seorang Imam Abu Nasr as-Sifar al-Ansari, apa kata beliau? Ya nafsi, wahai diriku. Jadi ya mutakalimnya dibuang nih. Wahai diriku. Jadi dia berkata kepada dirinya sendiri, la turkhi 'anil amali, jangan engkau menunda daripada beramal, fil birri wal adli wal ihsani fi mahali, di dalam berbuat kebaikan, keadilan, kebagusan, fi mahali, apa artinya? Kelembutan atau pelan-pelan mungkin ini. Fakullun zi amalin fil khairi mughtabitun, maka bermula orang-orang yang mempunyai amal di dalam kebaikan itu beruntung ia. Wa fi bala'in wa syu'min kullu dzi kasalin. Jadi orang-orang yang mempunyai rasa malas itu akan berada dalam ujian dan celaan atau kesialan gitu. Qala al-musannif, telah berkata musannif, wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run, sesuailah makna syair di atas itu oleh syairku di bawah ini, artinya semakna dia. Apa kata beliau? Apa kata syair beliau sendiri? Da'i nafsi at-takasula wat tawani, wahai diri. Jadi sama-sama ia bersyair untuk dirinya sendiri. Wahai diriku, tinggalkanlah wahai diriku at-takasula, akan sifat pemalas, wattawani, dan berlambat-lambat, wa illa fasbuti fi dzal hawani, jika tidak engkau tinggalkan sifat bermalas-malas itu, maka tetapkanlah dirimu, wahai diriku sendiri, di dalam kehinaan. Falam ara lil kasala al hazz, aku tidak melihat bagi pemalas-pemalas itu al-hadza, akan bagian apa yang diberikan bagian itu, siwa nadamin wa hirmanil amani, kecuali bagian yang diberikan kepada para pemalas itu adalah penyesalan dan keharaman al-amani, untuk mendapatkan cita-cita. Ini banyak sekali syairnya nih. Wakila, dan dikatakan orang, min haya kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasali. Betapa banyak rasa malu, betapa banyak kelemahan, betapa banyak penyesalan yang banyak lah gitu, yang terkumpul. Tawallada lil insani min kasali, yang muncul semua penyesalan, kelemahan itu disebabkan rasa malas yang ada pada manusia. Iyyaka an kasali fil bahsi an syubhin fama alimta wa ma qad syadza an kasali. Hindarilah dirimu dari pemalas, dari sifat malas, fil bahsi, di dalam mencari pembahasan tentang hal-hal yang meragukanmu. Fama alimta, maka apa yang sudah engkau ketahui itu amalkanlah. Wa ma qad syazza anka, dan apa yang masih engkau ragu di dalamnya, sali, maka tanyakanlah. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, al-kaslu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Bermula rasa malas itu timbul dari sedikitnya berpikir di dalam kelebihan-kelebihan ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi rasa malas itu, tidak mau belajar itu muncul karena seseorang itu tidak melihat
kelebihan ilmu. Kalau ia melihat kelebihan ilmu dan keutamaannya, maka ia akan sadar bahwa kemalasan itu akan menjauhkan dirinya dari ilmu tersebut. Fayambaghi an yut'iba nafsahu, maka sepantasnya lah seseorang santri itu melelahkan dirinya ala tahsili, untuk mendapatkan ilmu, wal jiddi wal muwazabati, dan bersungguh-sungguh dan terus nantiasa bita'amuli, untuk ia berpikir fi fadailil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumati, maka sungguh ilmu itu kekal ia dengan kekalnya pengetahuannya. Wal malu yafna, dan sedangkan harta itu yafna, hancur ia. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana berkata Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil a'da'i malu. Kami ridha terhadap apa yang dibagikan Tuhan kepada kami. Bagi kami diberikan ilmu, sedangkan bagi musuh kami diberikan harta. Fa innal mala yafna an qaribi, wa innal ilma yabqa la yazalu. Nah, maka sungguh harta itu hancur ia tidak bertahan lama, dan sungguh ilmu itu kekal, tidak akan hilang. Nah, wala ilmu nafi'u yahsulu bihi husnul zikri, dan ilmu yang bermanfaat itu hasil dengannya ilmu itu oleh bagusnya sebutan orang yang mempunyai ilmu. Wa yabqa dzalika, dan kekalah yang demikian itu ba'da wafatihi, bahkan setelah meninggal orang yang mempunyai ilmu itu. Fa innahu hayatun abadiyatun, maka sungguh sebenarnya itulah hidup yang abadi setelah kematiannya. Kita sering mengkaji kitab-kitab orang terdahulu yang sudah meninggal, tapi kita terus hadiahkan mereka bacaan Fatihah kita bahkan setelah kematian mereka. Terus kita sebut-sebut namanya. Itulah sebenarnya hidup yang abadi. Wa ansyadana Syekhul Imam, telah mendendangkan syair kepada kami guru kami Syekh Al-Imam Al-Ajal Zahiruddin, muftil a'immah, mufti para imam-imam, Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan Marginani. Apa kata beliau? Al-jahiluna mauta qabla mautihim, bermula orang-orang bodoh itu mati sebelum datang kematian kepada mereka. Bahkan sebelum mereka mati itu sudah dianggap mati. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u, sedangkan orang-orang alim, para ulama itu, sekalipun mereka, jasad mereka itu sudah mati, tetapi mereka itu sebenarnya hidup. Ini buruknya seorang yang jahil dan mulianya seorang yang alim. Orang yang jahil itu bahkan dianggap mati sebelum jasadnya mati, atau sebelum datangnya malaikat maut kepadanya. Artinya ia dianggap tidak berguna. Sedangkan orang alim itu bahkan setelah kematiannya itu masih dianggap hidup. Wa ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin rahimahullah, telah membacakan syair kepada kami guru kami Burhanuddin, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li alihi, fa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Dan pada seorang yang bodoh itu, sebelum kematiannya itu adalah kematian bagi orang yang bodoh itu sendiri. Sebelum datangnya kematiannya, dia itu sudah mati. Maka bermula tubuh-tubuh mereka, para ahli kebodohan ini, itu adalah kuburan sebelum ia benar masuk kepada ke kubur setelah ia mati. Wa inimru'un lam yahya bil ilmi mayyitu falaysa lahu hinan nusyuri nusyurun. Nah, dan jika seseorang itu ketika hidupnya ia tidak hidup dengan ilmu, maka sebenarnya dia adalah
dia adalah mati, dia itu sebenarnya bangkai, seperti itu. Jika seseorang itu hidup di atas muka bumi, tidak menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka yaitu sama seperti orang yang sudah mati. Falaisa lahu hina nusyurun, maka tidak ada baginya ketika dibangkitkan, itu ia bangkit. Waqala ghairuhu, dan berkata oleh selainnya, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Saudara yang mempunyai ilmu itu hidup kekal ba'da mautihi, setelah matinya. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu, tulang belulangnya yang terpendam di dalam tanah. Ramimu itu rusak. Sedangkan lah gitu, orang yang mempunyai ilmu itu yaitu hidup bahkan setelah kematiannya. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Wazul jahli, dan orang yang kebodohan itu, dan orang yang bodoh itu, mayitun, adalah bangkai. Wa huwa yamshi ala sari, dia adalah dianggap bangkai lah gitu, padahal dia itu masih berjalan di atas bumi. Yazharu minal ahya'i wa huwa adimun, jelaslah ia daripada orang-orang yang hidup, wa huwa adimun, sedangkan dia itu dianggap tidak ada. Wa qala akhar, dan telah berkatalah yang lain, hayatul qalbi ilmun fagtanimhu, hidupnya hati itu adalah ilmu, maka pergunakanlah ia. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibuhu, dan matinya hati itu adalah kebodohan, maka jauhkanlah dirimu darinya. Panjang sekali ini. Nah, nanti kita lanjutkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.